Pemirsa, terapi hipnotis umumnya digunakan untuk memberikan relaksasi pada orang yang ingin lepas dari tekanan psikologis. Namun, hipno juga bisa menjadi terapi untuk mengendalikan metabolisme tubuhnya melalui alam bawah sadarnya, sehingga pemilik berat badan yang berlebih dimungkinkan untuk menjadi langsing. Hipno langsing atau terapis melangsingkan tubuh melalui hipnotis yang dikembangkan Yusantos merupakan ilmu yang sudah berkembang terlebih dahulu di negara barat. Melalui terapi ini, pasien bisa dipengaruhi alam bawah sadarnya sehingga merasakan relaksasi yang luar biasa. Namun yang berbeda dari terapi langsing ini, pasien lebih difokuskan untuk merubah kebiasaan serta pola hidup melalui alam bawah sadar. Di antaranya lebih rutin berolahraga serta menghindari makan makanan berlemak sehingga pasien bisa menurunkan berat badan. Menurut Yusantos, teknik hipnotis ini semakin diminati di kota-kota besar, terutama pasien wanita yang memiliki kelebihan berat badan. Sebab teknik ini dirasa lebih aman dan murah karena mampu memuaskan pasien. Meski begitu, Yusantos meminta agar pasien terapis yang ingin melangsingkan badan lebih selektif dalam memilih terapis. Sebab ilmu terapi banyak digunakan berbagai pihak untuk melakukan kejahatan, termasuk penipuan. Dan untuk lebih lanjut membahas tema kita pada pagi hari ini langsing melalui hipnosis, saat ini di studio Metro TV Jawa Timur telah hadir ahlinya yang tadi kita lihat dalam paket pengantar, ada Yusantos selaku clinical hipnoterapis dari Alpha Omega Hypnocenter. Mas Yu, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat datang kembali. Oke. Kita bicara sekarang mengenai bagaimana sih caranya langsing melalui hipnotis. Pertanyaan pertama saya, emang bisa? Oh, bisa. Sangat bisa. Kenapa? Karena hipnosis hipnotis yang melakukan hipnosis itu bekerja di pikiran bawah sadar yang mempengaruhi perilaku, mempengaruhi metabolisme tubuh. Nah, kalau kita bisa atur keduanya ini, artinya kita memberikan pembelajaran sehingga klien itu bisa menguasai perilaku untuk menjadi langsing, dan metabolismenya dengan cepat bisa mendapatkan bentuk tubuh ideal yang sesuai yang diinginkan. Jadi, ketika seseorang yang mengalami kelebihan berat badan, dia datang, terapi seperti apa yang diberikan? Ketika dilakukan hipnosis, alam bawah sadar diberikan pengertian seperti apa? Oke. Jadi pertama kali orang datang, kita mesti melakukan pembelajaran apa sih tujuan utama untuk melangsingkan tubuh. Setiap orang harus mempunyai alasan yang kuat selain alasan kesehatan misalnya. Kenapa? Dengan alasan yang kuat kita bisa mudah membantu mereprogram kembali kepikiran bawah sadar klien tersebut untuk menjadi langsing. Kenapa? Karena sebetulnya langsing atau gemuk nomor satu sebetulnya pola pikir. Nah, hipnosis itu bekerja di pola pikirnya. Katakanlah orang sudah sedot lemak sudah dihabis stroke. Tidak lama lagi kalau pola pikir perilakunya tetap, metabolismenya tetap, nggak lama lagi akan kembali lagi berat badannya. Hipnosis bekerja di bagaimana kita benahi pola pikirnya dulu. Ini poin pertamanya. Gitu. Membenahi pola pikir. Jadi di situ dia diajarkan atau diberikan pengertian bahwa harus mengontrol makan dan sebagainya, atau bagaimana? Jadi tepatnya pikiran bawah sadar. Bagaimana sih enaknya langsing, bagaimana sih sengsaranya tidak langsing, dan sebagainya. Itu kita tanamkan. Lalu yang kedua, sebetulnya dengan hipnosis ini kita bisa makan apa saja. Nanti ada seperangkat perilaku yang direprogram kembali, sehingga dengan perilaku itu, mau nggak mau, prinsip bahwa eat less, jadi makan sedikit dan aktiviti yang lebih banyak akan terjadi dengan spontan dan otomatis, semacam begitu. Beri pengertian mengenai bagaimana makan, lalu kemudian harus beraktivitas seperti itu agar kondisi tubuhnya terjaga dalam bentuk tertentu seperti itu. Di Surabaya sendiri, Mas Yu, atau di Jawa Timur sendiri, sudah banyakkah yang datang untuk meminta untuk diterapi agar langsing? Oke, kita praktek profesional hipnoterapi secara klinika berbagai macam tapi untuk pelangsingan ini 6 tahun ini selalu ada. Saya 6 tahun memulai 6 tahun yang lalu sampai dengan sekarang selalu ada. Biasanya sih kita pilihan terakhir, orang sudah kemana-mana. Sudah melalui program kesehatan dan segala macam seperti itu. Betul. Karena di luaran sana program-program utama kan biasanya pola pikir, perilaku, dan metabolismenya ini secara bawah sadar tidak terbenahi.
gitu. Jadi, kuncinya ada di dua dua aspek hal itu ini, sebenarnya. iya, dua hal ini. Tapi kuncinya. kemudian ketika mereka melakukan terapi seperti Iya. itu, biasanya Iya. mereka bisa turun sampai berapa kilogram dalam waktu berapa lama? Ya, kita ada kita bedakan dua besar kasus ya. Satu memang yang murni hanya pelangsingan saja yang tidak ada istilahnya underlying disease, penyakit-penyakit lain, ada yang darah tinggi, ada insomnia dan sebagainya, itu harus benahi dulu. Tapi yang kedua memang betul-betul langsing, itu bisa cepat sekali. Kita tentu jangan sampai nanti underweight juga ya, itu kan juga berbahaya. Kita ada patokan-patokan gimana sih berat badan ideal, bagaimana sih body mass index-nya dan sebagainya. Jadi yang pertama tentukan goalnya dulu. Orang datang mereprogram kembali harus tahu seberapa dia langsingnya. Harus bisa dicermati dengan 5 indera. Dia harus bisa membayangkan, bisa mendengar, bisa membaui, bisa merasakan bagaimana ketika dia betul-betul langsing. Nah, itulah sebagai patokan nantinya akan menuju ke situ. Sehingga turunnya berapa itu tergantung yang bersangkutan. Ada yang sangat ekstrim karena memang overweight gitu ya. Overweight yang sangat berlebihan atau obesitas baik tipe 1 sampai 2. Ada yang memang ya nggak perlu sebanyak itu. Semacam gitu ya, tergantung masing-masing. Oke, tadi sempat disebutkan bahwa jika mereka memiliki penyakit penyerta, maka harus dibereskan dulu seperti itu. Berarti dalam kaitannya ini ketika mereka menjalani hipnosis, mereka juga harus tetap mengikuti terapi kesehatan atau seperti apa? Jangan dijawab, kita akan bahas di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami, Dialog di Jurnal Pagi Jatim ini masih akan kembali sesaat lagi. Peristiwa paling fenomenal dalam sepekan. Dalam narasi dan gambar-gambar eksklusif. Temukan benang merah yang menjadi titik temu sebuah masalah. Dalam Metro Highlights, setiap Sabtu jam 6:30 malam. Anda masih bersama kami pemirsa dalam program Jurnal Pagi Jatim. Kita masih membahas mengenai bagaimana caranya langsing melalui hipnoterapis bersama Yusantos, klinikal hipnoterapis dari Alpha Omega Hypnocenter. Tadi ada pertanyaan, kalau misalnya ada penyakit penyerta, berarti apakah mereka masih bisa menjalani terapi atau tidak? Tapi jangan dijawab dulu, kita sapa penelpon. Sudah ada penelpon yang telah bergabung, ada Yuni di Surabaya. Selamat pagi. Selamat pagi. Silakan Ibu Yuni. Iya, saya dengan Ibu Yuni dari Surabaya. Karena tadi saya buka channel, saya tertarik banget dengan hipno untuk pelangsingan ya. Ini mohon maaf untuk hipnonya ini dalam artian kata kita ini dibawa alam sadar atau seperti hipnotis yang lain gitu. Maksudnya hipnotis yang lain seperti apa nih Bu? Kalau untuk yang saya ada yang kejahatan atau bagaimana itu loh. Oke, kalau ini bentuk penipuan atau bagaimana seperti itu ya Ibu ya. Baik Ibu Yuni, terima kasih telah bergabung bersama kami pada pagi hari ini. Tanggapi dulu deh Bu Yuni. Ini hipnosis alam bawah sadar atau jangan-jangan ini adalah penipuan-penipuan seperti itu? Oh iya, jadi memang kebanyakan pemirsa salah mengerti mungkin juga Ibu Yuni yang melihat di koran-koran ada hipnosis untuk penipuan dan sebagainya. Enggak, di sini memang hipnosis yang digunakan untuk terapi. Ada aturannya, ada protokol-protokolnya, ada kode etiknya. Sebetulnya orang mudahnya dibawa ke relaksasi yang dalam dan tetap 100% sadar sepenuhnya. Jadi dalam suasana hipnosis sebetulnya klien itu sadar sepenuhnya dan dia akan dibantu untuk mereprogram dirinya.
semacam itu supaya langsing, semacam begitulah. Intinya tetap sadar, jadi ya tidak bisa ada penipuan dan sebagainya. Tidak akan gitu. ada penipuan seperti itu. Oke, kita kembali ke yang tadi. Kalau misalnya dia punya penyakit penyerta bagaimana? Ya, jadi kebanyakan yang datang di kita misalnya ya ada stresnya, ada insomnianya, ada kecemasan yang menyeluruh. Itu biasanya kita sambil mereprogram itu diselesaikan. Kenapa? Karena bisa jadi dia gemuk, dia stres, dia akan makan. Ada dikenal namanya emotional eating. Jadi sebetulnya belum waktunya makan, nggak perlu makan, nggak lapar, tapi melihat sesuatu, pikirannya stres, dia makan. Dia makan. Inilah yang membuat orang akan kelebihan berat badan, akan menjadi overweight. Nah, penyebab-penyebab utama itu bisa jadi penyakit lain, tekanan darah tinggi, stres, insomnia, fobia tertentu misalnya, itu mesti biasanya kita selesaikan. Sehingga program pelangsingan menggunakan hipnosis ini bisa lebih mudah. Tapi dalam artian ketika mereka memiliki penyakit penyerta, selama mereka mengobati penyakit penyerta itu, maka terapi ini masih bisa tetap berlangsung. Mereka tetap masih bisa berupaya untuk tetap langsing. Bisa. Baik, kita sapa lagi penelpon. Ada Ana di Gresik. Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Iya, Ibu Ana, silahkan. Ini saya tertarik dengan tema pagi ini. Saya ini yang saya anak saya. Anak saya itu umur 16 tahun, berat badan hampir 70 lebih. Tingginya berapa, Ibu? Tingginya sekitar 150-an. Oke. Terus yang menjadi masalah itu anak saya itu terlalu acuh, jadi nggak kepengen yang misalkan kalau saya mau di terapi gitu dianya ibu itu yang bingung, saya itu nggak apa-apa, tapi saya khawatir mengenai kesehatannya nanti kan berpengaruh pada kesehatan kalau anak. Terus cara yang dengan hipnoterapi mungkin lebih aman untuk anak saya karena perempuan. Terus saya ingin tahu alamat yang harus saya hubungi di hipnoterapi ini. Baik, terima kasih Ibu Ana telah bergabung bersama kami. Kalau misalnya pribadinya acuh, maksudnya dia sendiri juga sebenarnya nggak peduli, apakah langkah hipnosis ini bisa dilakukan? Ya, nomor satu begini, memang harus dilakukan reedukasi lah pada kalian ya acuh gitu ya, atau sebetulnya tidak perhatian terhadap dirinya. Itu kenapa? Karena sebetulnya program di lingkungan dia sudah kebal dengan dirinya sehingga udah cuek aja lah. Ya udahlah, orang bilang mau omong apa saya seperti ini, yang penting sehat. Seringkali orang berpengertian seperti itu, padahal salah. Yang penting sehat dan bahagia. Iya, padahal sebetulnya overweight, kelebihan berat badan itu sumber segala penyakit. Jadi ya memang harus direedukasi kembali akan pentingnya berat badan ideal. Karena dengan demikian kita akan menjadi lebih kuat menghadapi tantangan penyakit. Yang pertama sebetulnya tujuan langsing itu sehat. Bukan sebaliknya. Orang sering mengatakan, ya saya makan banyak, saya gemuk, yang penting saya sehat. Terbalik itu. Karena justru dengan overweight, kesehatan akan menjadi rentan. Mas Yus, berarti dalam kaitannya ini untuk anak dari Ibu Ana ini, dia 150, berat 70. Ini memang over ya kalau kita lihat dari segi timbangannya. Tapi kemudian ketika dia mau menjalani terapi untuk menjadi langsing, maka dia harus diterapi dulu untuk peduli pada dirinya sendiri. Ya, seperti itu. Jadi dia akan disadarkan nilai-nilai betapa pentingnya sehat, terus bahwa menjadi langsing itu tidak sulit, karena dia pikir mungkin sulit begitu. Gitu. Bisa berapa lama sih terapi ini misalnya mau menurunkan keberat badan dia itu sampai berapa bulan? Tergantung yang bersangkutan, karena tiap masing-masing orang program yang ada itu berbeda. Ada yang bisa satu orang itu dalam 2 minggu bisa langsung begitu turun, tapi ada yang mungkin perlu 6 bulan, perlu 3 bulan. Tiap orang berbeda-beda karena kita bukan seperti mesin misalnya sepeda motor businya rusak ganti ya jalan, masing-masing program yang ada di pikiran itu berbeda-beda. Baik, kita jeda lagi Mas Yus, kita akan sambung di segmen berikutnya. Ibu Ana, Anda tadi menanyakan alamat, akan kita jawab di segmen berikutnya, dan kami juga mengundang partisipasi Anda yang lain pemirsa di nomor telepon 0315613369. Dialog di Jurnal Pagi Jatim ini masih akan segera kembali sesaat lagi. Saat peristiwa menyisakan tanda tanya, ketika penimbangan di antara kesimpang siuran, kami telusuri setiap berita, kami dalami setiap kejadian, kami kupas fakta
apa adanya. Metro Realitas, setiap Senin dan Rabu, jam 11 malam. MHI bukan sekedar berita di permukaan. MHI mendalami berbagai peristiwa yang layak menjadi berita. MHI memberi dampak pada masyarakat, membuat kebijakan, dan pengambil keputusan. Lebih dari sekedar berita untuk cerdaskan bangsa. MHI Metro hari ini, setiap hari jam 5 sore. Anda masih bersama kami pemirsa dalam program Dialog di Jurnal Pagi Jatim. Kita masih membahas mengenai langsing dengan hipnosis. Kita sapa lagi penelpon. Ada Wahyu di Gresik. Selamat pagi. Selamat pagi, Mbak. Iya, silakan Pak Wahyu. Gini, saya hampir sama dengan Bu Ana tadi. Saya juga punya masalah dengan kelebihan berat badan. Tinggi saya 168. Dengan berat badan saya 92. Oke. Kalau saya boleh tahu, ini Bapak ini alamatnya di Surabaya di mana? Dan kalau saya boleh tahu hari prakteknya hari apa aja, jam berapa? Kapan bisa menemui ya, seperti itu ya. Baik, kalau begitu Mas Pak Wahyu, terima kasih telah bergabung bersama kami. Ini sama pertanyaannya, tapi kita jawab terakhir aja alamat. Kita masih ngobrolin dulu mengenai bagaimana sebenarnya mereka bisa menjaga diri Anda. Ketika orang ingin mereka memiliki berat badan yang berlebih, lalu kemudian mereka melihat banyak sekali gambaran-gambaran di media, di televisi, di majalah mengenai bagaimana seorang, umumnya perempuan perempuan itu harus langsing dan segala macam. Kadang-kadang mereka mengatakan bahwa saya ingin kurus seperti mereka. Ada tidak sih kata-kata yang sebenarnya justru membuat kondisi itu terbalik di alam bawah sadar mereka? Ya, betul. Jadi seperti dulu-dulu kita pernah lakukan, pikiran bawah sadar tidak mengenal istilah kata-kata negatif ya. Jadi kita langsung aja dengan kata-kata yang positif kalau kita mau mereprogram diri kita. Jadi misalnya saya ingin langsing, menjadi langsing. Bukan saya tidak ingin gemuk, saya tidak ingin overweight. Kata tidak itu tidak dikenali. Boleh. Ya, tidak dikenali. Jadi kita lakukan sendiri, saya ingin seperti ini misalnya. Anda harus bisa membayangkan dengan jelas dan clear, karena dengan demikian pikiran bawah sadar bisa bekerja. Kalau misalnya saya katakan saya ingin kurus, kata kurus ini apakah bisa atau termasuk kata yang positif itu? Positif, boleh, boleh. Kalau yang tidak boleh, saya tidak ingin gemuk, saya tidak ingin kelebihan berat badan, saya tidak ingin gembrot, nggak boleh. Tidak boleh menggunakan kata tidak, karena itu justru akan menghasilkan kondisi yang sebaliknya ya, seperti itu. Baik, lalu kemudian tadi kita kembali ke pertanyaan dari Ibu Ana dan juga Pak Wahyu. Ketika mereka ingin menemui Anda, kemana mereka harus mencari Anda, Mas Yus? Oh, di tempat kita di Ruko Mangga 2. Di Ruko Mangga 2 di Surabaya. A7 nomor 3 Surabaya. Praktiknya setiap hari? Setiap hari, cuma by appointment, jadi harus janjian. Karena kalau begitu langsung datang pasti nggak bisa, karena kita sudah set jadwal dengan yang lain-lain. Gitu, berarti harus menghubungi Anda dulu melalui by phone atau kemudian ada janji appointment berikutnya. Betul. Baik, kita kembali ke tema kita. Terapi ini bisa tidak dilakukan sendiri untuk mereka agar langsing ketika saya ingin langsing tapi saya tidak mau ke ahli terapi, saya ingin melakukan sendiri. Bisa. Bagaimana caranya? Yang pertama, nomor satu langkah pertama, program diri Anda. Seberapa langsing yang Anda inginkan dengan kata-kata positif, dengan visualisasi yang jelas. Lalu yang kedua, Anda makan hanya ketika lapar. Makan ketika ada tanda lapar. Jadi itu juga dilatih misalnya. Lalu yang ketiga, makan jangan sampai kenyang. Tapi ketika ada isyarat sudah cukup dari tubuh, itu bisa dilatih, Anda berhenti. Walaupun belum habis, nggak apa-apa, hentikan. Yang keempat, cara makannya, masalah perilaku makan itu, Anda makan dikunyah sampai dengan rasanya berubah, baru ditelan. Seringkali orang makan begitu saja, langsung ditelan. Enggak. Kenapa? Ada percobaan di Inggris bahwa orang makan dengan melihat bisa dapat banyak. Di hari yang sama, orang yang sama, makanan yang sama, dia makan dengan ditutup mata. Dia akan fokus dengan pencernakannya, dengan rasanya. Mereka makan jauh lebih sedikit, tapi merasa jauh lebih kenyang. Nah, prinsip itu yang kita lakukan untuk perilaku. Lalu yang kelima, untuk metabolisme bergerak lebih banyak. Itu aja.
Ya, bisa juga sih sebetulnya ada program-program, kita juga menyediakan semacam brainwave, suara yang mengantar pada gelombang tertentu, meningkatkan metabolisme dan memperbaiki pola makan. Ada sugestinya, itu bisa dilakukan di rumah. Jadi prinsipnya empat aturan ini tadi, Mak. Tetapi kemudian aturan-aturan ini kan berkaitan dengan bagaimana meneguhkan diri untuk melakukan itu semua. Nah, itu langkah yang dia harus dilakukan untuk meneguhkan diri untuk keempat tahapan itu seperti apa kalau dia melakukannya secara sendiri? Ada dua cara. Satu, di pikiran sadar harus punya alasan kuat. Kenapa saya harus langsing dan yakin bahwa saya bisa akan menjadi langsing. Lalu yang kedua, dengan relaksasi aja, merelakan tubuh dari ujung kepala sampai kaki. Ketika kita rileks, lemes, itu sebetulnya kita kontak ke pikiran bawah sadar, baru dilakukan afirmasinya dengan kata-kata positif tadi. Itu bisa dilakukan setiap hari, akan mempengaruhi perilaku dan metabolisme kita. Baik, Mas Yus, waktu kita terbatas. Terakhir, apa yang Anda sampaikan kepada masyarakat yang mungkin ingin mencoba hipnosis untuk menjadi langsing tapi mungkin masih khawatir seperti itu? Ya, jadi sebetulnya hipnosis itu adalah peristiwa sehari-hari, kayak Anda nonton TV, Anda terpengaruh, kadang nangis, emosi dan sebagainya, itu gerak bawah sadar. Nah, sayangnya selama ini kan Anda tidak sadari. Dengan program ini Anda menyadari menggunakan hipnosis dengan tujuan tertentu, terutama langsing. Yang terpenting adalah dengan langsing Anda akan lebih sehat. Tetapi kemudian langsing melalui hipnotis itu juga bukan hal yang mustahil ya? Betul. Itu bisa dilakukan hal yang mudah. Hal yang mudah. Baik, terima kasih Yus Santos, klinikal hipnoterapis dari Alpha Omega Hypno Center atas waktunya pada pagi hari ini. Dan pemirsa, tetaplah bersama kami, program Jurnal Pagi Jatim masih akan segera kembali dengan beragam informasi lain. Terima